Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Kembali lagi di pembelajaran biologi. Sebagaimana sudah dijadwalkan bahwa untuk kegiatan pembelajaran biologi hari ini akan Bapak bahas beberapa hal yang masih berkaitan dengan yang kemarin kita bahas, yaitu tentang virus. Jadi untuk kegiatan pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai peranan virus dalam kehidupan. Adapun nanti untuk tujuan pembelajarannya adalah setelah kegiatan ini diharapkan kalian memahami manfaat dan tujuan pembiakan virus, kemudian memahami tentang peranan virus dalam kehidupan manusia, kemudian memahami tentang penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus dan penularannya. Kemudian yang terakhir memahami tentang pencegahan dan pengobatan infeksi virus. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Saya lanjutkan kembali. Jadi untuk peranan virus sendiri, jika kita membicarakan tentang virus, pasti yang terbesit di benak kita adalah virus itu merupakan penyebab timbulnya penyakit. Padahal tidak semuanya virus itu menyebabkan penyakit kayak gitu. Ada beberapa virus itu justru dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan untuk manusia kayak gitu. Misalnya ada peran virus yang namanya nanti terapi gen. Itu sebagai nanti pembawa gen pengendali pada pertumbuhan melalui bakteriologi. Jadi biasanya untuk pemulihan tanaman seperti itu. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang peran virus yang menguntungkan. Jadi untuk peran virus yang menguntungkan ada beberapa, di antaranya nanti yang pertama adalah untuk pembuatan vaksin protein. Jadi untuk peran virus yang menguntungkan yang pertama adalah virus itu biasa digunakan untuk pembuatan vaksin kayak gitu. Jadi selubung virus itu dapat digunakan sebagai protein khusus yang nanti akan memacu terbentuknya respon kekebalan tubuh untuk melawan suatu penyakit seperti itu kayak gitu. Nah, bagaimana konsepnya kayak gitu untuk pembuatan vaksin sendiri? Jadi kalau kita dulu sewaktu kecil itu kita sering melakukan yang namanya imunisasi. Itu adalah kita ya vaksin kayak gitu. Jadi kita diberi vaksin yang berupa bibit penyakit yang sudah dilemahkan dan sudah dimatikan, dengan tujuan nanti adalah untuk merangsang sistem imun di tubuh kita untuk membentuk zat-zat anti penyakit atau antibodi. Nah, itulah tujuan itu nanti imunisasi itu tujuannya seperti itu kayak gitu loh. Nah, apa saja kalau kalian dulu ingat imunisasi kita itu ada apa saja ketika kecil kayak gitu. Ada vaksin polio nanti untuk mencegah penyakit poliomielitis yaitu. Kemudian ada vaksin campak untuk mencegah penyakit campak. Kemudian vaksin BCG mencegah penyakit tuberkulosis. Kemudian ada vaksin hepatitis B itu mencegah penyakit untuk penyakit hepatitis, dan vaksin DPT itu untuk mencegah penyakit difteri, pertusis, dan tetanus seperti itu. Dan kita ada beberapa vaksin ini ketika kita di kecil kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah vaksin sendiri itu terbuat dari bagian tubuh virus, yaitu bisa berupa nanti virus mati atau virus hidup yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia guna memperoleh sistem imun. Itu secara konsepnya ya. Jadi secara konsep seperti itu. Jadi nanti terbuat dari tubuh virus, entah nanti dari virus mati atau virus hidup yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia dengan tujuan untuk memperoleh sistem imun kekebalan secara alamiah. Itulah yang dinamakan vaksin. Nah, jenis vaksin nanti ada dua, yaitu ada vaksin untuk virus mati dan vaksin virus hidup yang dilemahkan. Jadi ada vaksin yang terbuat dari virus mati dan ada vaksin yang dibuat dari virus yang hanya dilemahkan kayak gitu. Itu jenis vaksinnya seperti itu, ada dua. Nah, kemudian
apa itu vaksin virus mati? Jadi vaksin virus mati itu nanti dibuat dengan cara memurnikan sediaan virus, jadi memurnikan virus melalui tahap-tahap tertentu dan merusak sedikit protein virus sehingga virus menjadi tidak aktif atau inaktif kayak gitu. Nah, bagaimana kayak gitu untuk efeknya kayak gitu. Jadi untuk imunitas yang diperoleh nanti dari vaksin virus mati hanya sementara, sehingga harus dilakukan secara berulang kali kayak gitu. Nah, kalau kita sekarang sedang dilanda virus corona, nah untuk vaksin virus mati itu sendiri contohnya adalah, kalau kalian pernah dengar, adalah vaksin Sinovac. Nah, itu dibuat dari virus yang sudah inaktif kayak gitu. Jadi kita harus dilakukan setidaknya 2 atau 3 kali kayak gitu untuk mendapatkan kekebalan secara sempurna kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua akan kita bahas adalah vaksin virus hidup. Vaksin virus hidup itu memiliki kemampuan patogen yang sangat lemah. Jadi berasal dari virus-virus yang sudah dilemahkan tapi masih aktif kayak gitu. Dan nanti imunitas yang terjadi nanti secara alami karena virus terus berproduksi sehingga memicu terbentuknya antibodi. Nah, secara konsep hampir sama, cuma untuk vaksin virus hidup ini bedanya adalah virusnya masih hidup walaupun mungkin daya infeksinya rendah atau lemah kayak gitu. Nah, kalau di vaksin di corona itu ada yang menggunakan vaksin virus hidup, yaitu nanti kalau kalian pernah dengar adalah vaksin Pfizer, kemudian yang masih Moderna kayak gitu menggunakan vaksin virus hidup kayak gitu. Jadi secara konsep seperti itu untuk vaksin. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk peranan virus selanjutnya. Kalau tadi yang pertama adalah untuk pembuatan vaksin, untuk peranan virus yang selanjutnya adalah digunakan untuk pembuatan rekayasa genetik. Tadi sudah disampaikan di awal sebagai terapi gen. Terapi gen itu sebagai media untuk memindahkan suatu DNA tertentu yang nanti dimasukkan ke bisa nanti tumbuhan atau hewan ya. Jadi untuk pemulihan tanaman biasanya digunakan seperti itu. Media lah, artinya digunakan untuk media pemindahan gen tertentu. Itulah yang dinamakan nanti untuk peran virus yang menguntungkan sebagai terapi gen. Kemudian ada juga untuk pengobatan secara biologis, yaitu dengan melemahkan atau membunuh bakteri. Jadi pengobatan biologis dengan menggunakan virus itu ada. Jadi akan ada yang namanya virus yang menyerang bakteri Escherichia coli, apa namanya? Bakteriofag kayak gitu. Jadi itu nanti yang akan membunuh bakteri. Ada bakteri-bakteri yang lain yang memang menjadi musuhnya virus. Jadi memang bisa digunakan sebagai pengobatan secara biologis, terutama penyakit-penyakit yang disebabkan karena bakteri, jamur, protozoa atau dan lainnya gitu. Kemudian ada lagi yaitu ini ya mungkin cukup unik juga. Jadi peranan virus yang menguntungkan adalah pembuatan perangkat elektronik kayak gitu. Jadi ada tim ilmuwan yang dari John Innes Center ini di Indonesia berhasil menginokulasi atau semacam menjadikan virus atau partikel virus itu mencampur kepada senyawa besi Fe untuk membuat kapasitor. Jadi untuk alat penyimpan listrik kayak gitu. Itu sudah bisa. Jadi virus itu digunakan untuk pembuatan perangkat elektronik. Kalau nanti kalian penasaran, silakan nanti dicari bagaimana konsepnya perangkat elektronik dengan memanfaatkan virus sebagai partikel yang nanti akan dicampurkan ke dalam senyawa Fe sebagai kapasitor. Nanti kalian bisa cari di internet. Nah, kemudian selanjutnya adalah virus yang menguntungkan lainnya adalah sebagai pemberantas hama tanaman. Jadi ada virus yang namanya baculovirus yang digunakan untuk biopestisida atau sebagai ya pemberantas hama tanaman kayak gitu. Yang ini ramah lingkungan, jadi tidak mencemari lingkungan kayak gitu, aman untuk digunakan di lingkungan. Nah, kemudian ada yang namanya produksi interferon, yaitu sejenis senyawa yang mampu mencegah replikasi virus di dalam sel induk. Artinya apa? Jadi virus itu bisa digunakan juga untuk mencegah terjadi namanya replikasi virus juga kayak gitu loh.
Itu yang namanya produksi interferon seperti itu. Nah, kemudian ada selanjutnya peranan virus yang menguntungkan lainnya adalah pembuatan hormon insulin, yaitu dengan mencangkokkan virus penyebab kanker pada gen-gen penghasil insulin dalam tubuh bakteri kayak gitu. Itu kemudian akibatnya apa? Bakteri tersebut dapat berkembang biak dan memproduksi insulin kayak gitu. Nah, ini untuk pembuatan hormon insulin seperti itu. Nah, itu ada beberapa peranan virus yang menguntungkan kayak gitu, yang biasa digunakan untuk kehidupan oleh manusia kayak gitu. Nah, adapun untuk tujuan pembiakan virus sendiri, adalah nanti untuk ya hampir sama dengan manfaat tadi, yaitu untuk pembuatan vaksin, kemudian untuk mengetahui ciri-ciri fisik dan kimiawi struktur tubuh virus, kemudian untuk mengetahui cara penyebaran virus dan untuk mengetahui cara inkubasi virus serta reproduksinya, kemudian untuk mempelajari perilaku dan cara virus menginfeksi pada tubuh inang. Itulah tujuan dari pembiakan virus. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai peran virus yang merugikan. Untuk peran virus yang merugikan itu ada beberapa memang yang bisa kita bahas, yang nanti berpengaruh terhadap kehidupan manusia kayak gitu. Jadi yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia apa saja kayak gitu. Yang pertama adalah kita bahas tentang HIV atau AIDS. Apa itu HIV atau AIDS? Jadi HIV atau AIDS itu adalah ini, ada beberapa ilustrasi atau gambar yang memperlihatkan bagaimana bahayanya HIV atau AIDS yang disebabkan oleh virus. Jadi secara umum HIV atau AIDS itu merupakan suatu penyakit atau hilangnya sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh virus yang namanya HIV. Jadi virus AIDS itu nama penyakitnya, kemudian disebabkan oleh virus yang namanya ini, Human Immunodeficiency Virus HIV kayak gitu. Nah, kemudian bagaimana kayak gitu loh. Bagaimana secara konsep itu? Jadi HIV itu menyerang sel darah putih atau leukosit, yang yaitu sel limfosit yang berfungsi untuk kekebalan tubuh terhadap manusia kayak gitu. Nah, ketika seseorang terkena virus HIV ini tentunya ada tahap-tahap tertentu, ada proses-proses yang mungkin masih ya cukup kalau kita pahami memang agak panjang untuk HIV atau AIDS sendiri ini. Nah, sekarang kita bahas yang namanya adalah sekali seorang terkena HIV itu dia tidak dapat menyingkirkan tubuhnya. Jadi secara konsep HIV itu tidak bisa, kalau misalnya seseorang sudah terkena HIV, jadi dia tidak dapat menyingkirkan virus dari tubuhnya. Jadi virus itu akan menyerang sel-sel CD4. Jadi CD4 itu adalah tadi sel limfosit yang ada di leukosit yang nanti menjaga kekebalan tubuh manusia kayak gitu. Nah, HIV itu menggunakan sel-sel CD4 itu sebagai inang. Nah, kemarin kita sudah bahas bagaimana virus itu akan memanfaatkan sel inang hidup untuk melipat gandakan dirinya kayak itu. Kemudian akibatnya akan ya pada akhirnya akan membunuh sel CD4 tadi atau sel limfosit yang untuk kekebalan. Nah, akhirnya pengidap AIDS itu nanti pertahanan tubuh akan sudah sangat buruk sehingga mudah terinfeksi untuk penyakit lain. Jadi sebenarnya kalau penyakit AIDS itu yang membunuhnya itu bukan virusnya, tapi adalah penyakit-penyakit yang lain karena sistem pertahanan tubuh yang lemah seperti itu. Nah, kemudian bagaimana perjalanan penyakit infeksi HIV atau AIDS itu? Jadi ketika HIV itu masuk ke seorang, nanti ada yang namanya masa jendela. Jadi pada masa jendela ini biasanya masuk pada bulan pertama atau 3 bulan pertama. Kemudian dari tahap yang kedua adalah pengidap HIV itu akan tetap nampak sehat kayak gitu. 5-10 tahun ke depan itu masih sehat. Nah, kemudian barulah nanti mungkin beberapa tahun kemudian di jangka waktu antara ini akan yang namanya misalnya ada gejala-gejala demam, selera makan turun, diare dan lain-lain, barulah nanti ada
beberapa penyakit yang menyerang kayak gitu. Pada akhirnya ya meninggal dunia seperti itu. Nah, kemudian ini tadi yang sudah Bapak jelaskan. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagaimana sih penularan HIV kayak gitu. Jadi hubungan seksual tidak aman dengan penderita HIV itu yang menyebabkan penularan HIV. Kemudian jarum suntik yang tidak steril itu juga penyebab penularan HIV. Kemudian transfusi darah atau tercemar HIV itu juga bisa. Kemudian dari ibu positif ke bayi itu juga bisa seperti itu. Nah, ini beberapa hal yang mungkin menjadi polemik di masyarakat. Bagaimana mungkin terlalu takut dengan HIV, akhirnya orang terlalu berpikiran bahwa nanti HIV ketika berenang di kolam renang dapat menular lewat kolam renang. Jadi itu beberapa prasangka yang salah itu. Kemudian HIV itu tidak menular melalui batuk atau bersin. Kemudian HIV tidak menular melalui gigitan nyamuk, serangga atau serangga lain. Kemudian HIV itu juga tidak menular melalui alat makan yang digunakan bersama. Kemudian juga HIV tidak menular karena berjabat tangan, itu juga tidak. Kemudian HIV itu tidak menular dengan berciuman, itu tidak menular. Nah, seperti itu beberapa anggapan-anggapan yang menyebabkan mungkin orang sangat takut kepada penderita HIV ini seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus lainnya adalah ada yang namanya campak. Jadi untuk campak sendiri penyakit yang disebabkan oleh morbillivirus. Jadi untuk gejala-gejala penyakit ini adalah nanti masa inkubasi itu antara 7 sampai 11 hari. Kemudian ada ciri-ciri nanti timbul demam, bersin, batuk, pilek, dan mata merah seperti itu. Nah, kemudian campak ini merupakan penyakit yang endemik dan menular, tapi jika sudah pernah terinfeksi akan memberikan kekebalan seumur hidup. Jadi biasanya penyakit campak itu nanti hanya terkena sekali kayak gitu. Cara penularan campak antara lain dengan cara bersin atau batuk yang dilakukan oleh penderita dengan menyentuh tetesan batuk bersin penderita seperti itu. Nah, kemudian ada yang kedua adalah demam berdarah. Jadi untuk demam berdarah sendiri ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus yang bernama flavivirus. Jadi demam berdarah ini merupakan salah satu penyakit yang membutuhkan media, atau mungkin virus itu membutuhkan media perantara. Jadi biasanya berasal dari gigitan nyamuk Aedes aegypti kayak gitu. Jadi adapun gejala dari demam berdarah sendiri nanti adalah tubuh itu akan merasa demam, kemudian tubuh menggigil, sakit kepala, timbul rasa sakit pada punggung sendi, otot, dan pada bola mata. Nah, ini suhu tubuh penderita akan kembali normal pada 5-6 hari dan akan meningkat kembali itu sekitar 5-8 hari kemudian kayak gitu. Nah, ciri-ciri yang lainnya itu adalah ketika seorang mengalami demam berdarah atau terkena demam berdarah itu adalah pada kulitnya akan timbul bercak-bercak merah di kulit kayak gitu. Nah, setelah itu pada tahap terakhir nanti akan menyebabkan namanya penurunan kadar trombosit dalam darah. Dan ketika kondisi yang paling parah nanti terjadi ketika terjadi pendarahan kayak gitu ya, nanti bisa menyebabkan pada kematian. Dan demam berdarah sendiri ini biasanya bisa menyebabkan kematian pada manusia kayak gitu. Kemudian penyakit ini sebenarnya endemik. Jadi sebenarnya itu adalah wabah di Filipina, India, dan Indonesia pada tingkat bahkan bisa mencapai kematian pada tingkat 5-10% seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya penyakit yang selanjutnya disebabkan oleh virus yang lainnya adalah yang namanya polymyelitis. Jadi polymyelitis ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang namanya poliovirus, di mana virus ini akan menyerang susunan saraf pusat. Jadi dapat menyebabkan kelumpuhan. Kelumpuhan ini terjadi jika virus ini nanti menyerang selaput otak atau selaput meninges dan sumsum tulang belakang. Nah, kemudian penyakit
Poliomielitis ini biasa disebut dengan penyakit polio itu loh. Jadi umumnya diderita oleh anak-anak gitu. Jadi virus polio itu dapat hidup di air selama berbulan-bulan sehingga dapat menginfeksi melalui air yang diminum. Selain itu, penularan juga dapat melalui makanan yang tercemar oleh feses atau kotoran manusia atau kotoran hewan kayak gitu. Nah, itulah bahayanya ketika misalnya kita tidak berperilaku sehat kayak gitu, kemudian tidak mencuci tangan sebelum makan kayak gitu, akan menyebabkan bisa beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus. Adapun nanti untuk replikasi virus polio itu terjadi di saluran pencernaan. Jadi yang diserang itu adalah saluran pencernaan. Bagaimana pencegahannya untuk penyakit polio itu dapat dilakukan dengan nanti pemberian vaksin. Vaksin apa ya? Nanti vaksin Salk. Nanti silakan nanti dicari sendiri apa itu vaksin Salk, bagaimana konsepnya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah penyakit herpes. Penyakit herpes ini sering kita kenal atau mungkin orang kita banyak yang menyebutnya dengan penyakit dumpo atau herpes itu. Jadi penyakit herpes itu terjadi karena adanya terkena virus HSV1. Virus HSV1 itu adalah nanti ada dua, jadi herpes simplex 1 dan herpes simplex 2. Itu jadi gejalanya nanti akan timbul gelembung-gelembung kecil yang mudah pecah. Dan ketika pecah nanti biasanya akan menyebar ya gitu. Infeksi pertama nanti biasanya bersifat setempat dan cenderung hilang timbul. Nah, nanti virus masuk ke dalam tubuh itu melalui luka yang kecil. Jadi nanti virus herpes itu dapat menyerang siapapun, entah bayi, anak-anak atau orang dewasa. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana penularannya? Kalau penularan herpes sendiri itu adalah dengan kontak langsung dengan cairan yang berasal dari kembung-kembung yang pecah. Jadi biasanya orang-orang yang terkena dumpo atau herpes itu adalah sering kan gatal ya, digaruk kemudian cairannya itu pecah, akhirnya itu yang menyebabkan nanti menyebar ke tubuh yang lain kayak gitu. Nah, kemudian ada selain itu juga pada bayi itu virus tidak dapat dikeluar dari tubuh dan tetap laten di dalam sel-sel saraf kayak gitu. Maka herpes itu biasanya sering terjadi ya pada siapapun, entah bayi, kemudian anak-anak, orang dewasa sering terjadi. Biasanya herpes itu menyerang pada bagian-bagian tubuh, misalnya pada sekitar mata, kemudian bibir, mulut, kulit, alat kelamin, dan kadang-kadang bisa juga menyerang di otak. Cuma jarang terjadi seperti itu. Itu adalah penyakit herpes. Kemudian selanjutnya ada yang namanya influenza. Jadi influenza itu penyakit pernapasan yang disebabkan oleh virus orthomisovirus. Influenza itu kalau kita sering mendengar adalah ya pilek kayak gitu loh, film penyakit flu itu. Gejalanya penyakit ini apa gitu. Yang pertama tetap demam, kemudian badan menggigil, kemudian ada pula sakit kepala, kemudian batuk kering, nyeri otot menyeruh dan kehilangan nafsu makan. Penularan penyakit influenza ini dapat melalui udara saat berdekatan dengan penderita yang sedang batuk dan bersin. Dan biasanya kan penularannya cepat. Karena apa? Biasanya kalau orang yang terkena flu itu dekat dengan kita misalnya, itu ketika bersin tidak ditutup, akhirnya bisa menyerang lewat itu, seperti itu. Nah, berdasarkan komposisi proteinnya, virus influenza itu dibagi menjadi 3, ada tipe A, tipe B, dan tipe C. Tipe A dan tipe C itu dapat mengisi manusia dan hewan, sedangkan tipe B itu hanya menginfeksi pada manusia. Di antara ketiganya itu tipe A merupakan virus influenza yang paling berbahaya karena dapat menimbulkan wabah dan dapat menyebabkan kematian, seperti itu. Itu yang mungkin sedikit tentang influenza. Kemudian ada juga yang namanya gondongan. Gondongan ini disebabkan oleh virus yang namanya paramyxovirus. Ciri-cirinya apa untuk penyakit gondongan ini? Ciri-cirinya ya kalau misalnya kalian sudah tahu atau mungkin sudah terkena, mungkin akan tahu bagaimana gondongan ini terjadi ketika misalnya ada pembengkakan di sekitar leher itu. Itulah yang namanya penyakit gondongan yang disebabkan oleh paramyxovirus, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada yang namanya cacar air varicella.
Cacar influenza ini disebutkan oleh virus varicella zoster virus atau VZV kayak gitu. Nah, kemudian virus cikungunya ini hampir sama dengan seperti demam berdarah, cuma ini ya juga disebarkan oleh nyamuk, tapi biasanya gejalanya berbeda untuk cikungunya ini. Cikungunya ini biasanya ciri-cirinya nanti terjadi demam dan akan terjadi nyeri yang hebat pada persendian tangan dan kaki, hingga bahkan dapat menyebabkan kelumpuhan sementara. Biasanya orang yang terkena cikungunya itu biasanya tubuhnya akan merasa kaku, ya nggak bisa gerak kayak gitu loh. Ubah sedikit atau mungkin gerak sedikit sakit seperti itu. Kemudian virus flu burung ya kita sudah sering mendengar itu disebabkan oleh yang namanya virus HPAIV atau Hives Pathogenic Avian Influenza virus kayak gitu. Jadi awalnya virus flu burung itu adalah menyerang unggas, namun beberapa varian tertentu dapat mengalami mutasi sehingga semakin ganas dan menyerang manusia seperti itu. Penyebab flu burung di Asia adalah kelompok virus tipe A. Jadi tadi loh yang saya sampaikan, influenza ada tipe A tadi, yang ada yang namanya kelompok H5N1 yang sangat ganas adalah kelompok dari orthomyxovirus. Nah, untuk penularannya sendiri ini dapat melalui udara dan feses unggas seperti itu. Makanya ketika dulu terjadi virus, kalau mungkin kalian mengalami virus serangan virus flu burung ini, biasanya unggas-unggas itu akan dimatikan dan dibakar seperti itu, karena dapat menyerang melalui unggas itu sendiri kayak gitu. Nah, kemudian ada Ebola, ini biasanya menyerang di kawasan-kawasan Afrika, sekitaran Afrika. Jadi virus Ebola ini atau mungkin Ebola ini disebabkan oleh virus Ebola, di mana mungkin untuk ciri-cirinya sendiri nanti gejala awal itu mirip seperti influenza, tapi nanti di akhir biasanya penderita yang akan mengalami yang namanya mungkin memuntahkan cairan hitam yang dapat terjadi karena jaringan tubuh yang sudah hancur kayak gitu. Dan biasanya orang yang terkena penyakit atau virus Ebola ini akan mengalami kematian. Penularan Ebola sendiri terjadi karena kontak langsung dengan cairan tubuh penderita, bisa berupa nanti darah, feses, kemudian urin, ludah, dan keringat. Itulah yang nanti terjadi atau Ebola. Biasanya menyerang daerah-daerah Afrika yang kurang mungkin secara lingkungan atau mungkin secara penjaga kesehatan secara kurang kayak gitu. Nah, kemudian ada yang namanya virus SARS. Virus SARS ini merupakan gangguan yang terjadi pada saluran pernapasan dan dapat menimbulkan kematian. Jadi untuk virus corona sendiri ini adalah masuk ke ini salah satu penyakit yang SARS ini, cuma memang ada beberapa varian-varian yang terjadi. Ciri-cirinya kan sudah tahu, ada yang nanti mungkin terjadi demam tinggi, bahkan ciri-cirinya adalah nanti suhunya 38 derajat Celcius seperti itu. Kemudian biasanya jangka waktunya ketika nanti pada hari ketiga sampai ke-7 itu penderita akan mengalami batuk kering dan gangguan pernapasan seperti itu. Hampir sama dengan yang sudah kita bahas tentang virus corona ciri-cirinya. Jadi masuk ke SARS ini kalau corona. Kemudian ada yang namanya penyakit hepatitis. Penyakit hepatitis ini disebabkan oleh virus yang namanya nanti berbeda-beda, dari ada yang namanya nanti hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, dan hepatitis D. Ada hepatitis E. Hepatitis A itu disebabkan oleh virus HAV atau heparnavirus. Kemudian virus hepatitis B itu HBV dari virus jenis-jenis orthoheparnavirus. Kemudian virus C nanti atau hepatitis C nanti disebabkan oleh HCV dari genus dari kelompok virus Hepasivirus. Kemudian hepatitis D nanti disebabkan oleh delta virus, dan hepatitis E disebabkan oleh dari herpes virus. Nanti kalian bisa cari tentang pembahasan tentang hepatitis secara singkat seperti itu. Jadi nanti hepatitis ini akan yang menyebabkan gangguan fungsi hati dan saluran empedu, dan hepatitis ini dapat menyebabkan kematian seperti itu.
Nah, itu beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus yang terjadi pada manusia. Kemudian kita lanjutkan, selanjutnya adalah selain menyerang manusia, virus itu juga menyerang pada hewan kayak gitu. Contohnya apa? Ada yang namanya pada hewan itu ada yang namanya rabies. Rabies itu adalah penyakit pada hewan yang nanti disebabkan oleh rhabdovirus. Jadi rabies merupakan infeksi akut pada saluran saraf pusat hewan dan dapat menular ke manusia melalui gigitan atau air liur hewan penderita kayak gitu. Biasanya rabies itu terjadi pada anjing, kucing, dan kelinci. Makanya berbahaya ketika ada beberapa ciri-ciri hewan yang terkena rabies. Nanti harus berhati-hati. Biasanya hewan-hewan yang terkena rabies itu punya ciri-ciri yang misalnya hewan akan lebih ganas dari biasanya, seperti itu. Nanti kalian bisa searching kembali bagaimana rabies, ciri-ciri hewan rabies itu seperti apa. Nah, kemudian ada juga yang namanya penyakit tetelo. Penyakit tetelo ini adalah penyakit yang menyerang unggas seperti ayam dan itik. Jadi penyebabnya adalah virus NCD atau Newcastle disease yang mudah menular. Gejala-gejalanya apa dari penyakit ini adalah biasanya ayam atau unggas yang terkena tetelo ini biasanya akan diare atau mungkin kotorannya itu berupa cairan, kemudian akan kehilangan keseimbangan. Biasanya ya nggak seimbang lah, artinya ketika berjalan ya memang sedikit tidak seimbang kayak gitu. Dan ini sering menyebabkan penyakit pada kematian atau mungkin kematian pada ternak unggas, seperti itu penyakit tetelo. Kemudian ada penyakit mulut dan kuku, biasanya menyerang pada sapi, kambing, dan kerbau, domba, seperti itu terserang virus kuku dan mulut ini. Nah, apa penyebabnya? Itu disebabkan oleh virus yang namanya aptovirus. Nah, gejala yang dialami adalah nanti mungkin sapi itu akan ya lemas atau sering deprok, seperti itu, akan mengalami kegelisahan dan mungkin pincang juga bisa, seperti itu. Biasanya menyebabkan mengeluarkan liur banyak, itu yang mungkin penyakit-penyakit yang mulut dan kuku ini. Nah, itu beberapa penyakit hewan yang disebabkan oleh virus. Kemudian ada juga virus itu juga menyerang tumbuhan kayak gitu. Ada yang namanya virus mozaik atau tobacco mosaic virus yang menyerang tumbuhan tembakau. Kemudian penyakit togro ini biasanya menyerang pada padi kayak gitu. Ini biasanya dari virus Colimaviridae itu. Kemudian ada TYLC atau tomato yellow leaf curl virus, ini yang menyebabkan penyakit pada tumbuhan-tumbuhan tomat. Kemudian ada BGM, itu biasanya yang menyebabkan daun-daun kuning pada kacang atau mungkin tumbuhan kacang-kacangan, seperti itu. Kemudian ada TYM, turnip yellow mosaic virus, itu yang menyerang biasanya pada kubis, seperti itu, nanti yang menyebabkan rusak, seperti itu. Nah, itu beberapa penyakit pada tumbuhan yang disebabkan oleh virus. Sekarang kita bahas pencegahan dan pengobatan infeksi virus. Yang pertama adalah dengan cara apa? Vaksin dan penerapan pola hidup sehat. Bagaimana kayak gitu? Caranya yang bisa dilakukan ya misalnya sering mencuci tangan kayak gitu. Kemudian juga melakukan gerakan 30, yaitu menguras bak mandi, menutup tempat-tempat yang berpotensi menampung air, dan mengubur sampah seperti botol, dan menggunakan anti nyamuk untuk mencegah perkembangan nyamuk demam berdarah dan chikungunya, seperti itu. Kemudian menjauhi penderita penyakit yang menular melalui kontak seperti penyakit cacar air, campak, dan flu kayak gitu. Kemudian cara-cara yang bisa dilakukan lainnya adalah dengan rutin membersihkan rumah kayak gitu, kamar mandi, dapur, dan lain-lain. Kemudian memastikan setiap anak itu sudah melakukan imunisasi dan vaksinasi, entah dari mungkin diri sendiri dan keluarga. Kemudian menjaga kebersihan, kemudian mengonsumsi makanan bergizi, menghindari kontak dengan binatang liar yang potensi menyakit penyakit kayak gitu seperti tikus, kemudian olahraga teratur, dan menjaga pola makan dan hindari stres.
yaitu secara konsep memang pencegahan virus itu ya bisa digunakan vaksin dan penerapan pola hidup sehat seperti itu. Ya mungkin saya kira itu untuk pembahasan berkaitan dengan materi peranan virus. Kalau misalnya ada beberapa hal yang kurang jelas, silahkan nanti mungkin bisa dicari lebih lanjut di internet atau mungkin ditanyakan ke saya ya. Jadi nanti bisa langsung japri ke Bapak, ditanyakan, atau mungkin bisa menyampaikan di komen entah di GCR ataupun di YouTube. Silahkan disampaikan, nanti insya Allah akan saya jawab sebisanya. Seperti itu beberapa materi atau tentang beberapa hal tentang peranan virus. Nah, kemudian untuk selanjutnya, karena materi virus itu sudah untuk bagiannya itu ada 3. Yang pertama kita bahas struktur, kemudian yang kedua kita bahas tentang replikasi virus, yang ketiga ini membahas tentang peran virus, maka selesai untuk pembahasan materi virus. Jadi untuk pertemuan selanjutnya, yang selanjutnya nanti adalah kita lanjutkan untuk ulangan harian. Silahkan nanti dipersiapkan dengan baik. Untuk materi sudah saya berikan di GCR masing-masing, silahkan dicek kembali. Saya kira itu untuk pembahasan materi pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.